Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulat. Oke guys, masih pada lancarkan puasanya ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani hari-hari dan juga ini di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan diperlancar puasanya dan juga segala urusannya. Oke, di sini kita bisa lihat di depan kita ini sudah ada dua blok dari perbedaan merek ya. Ini di kelas midrange ya, kelas-kelas orang-orang kita lah ya. Oke, jadi gue mau compare ya. Kalau compare kayak gini kan setidaknya masih bisa dibilang setara ya, masih setara. Kita akan lihat bagaimana perbandingan dari kedua produk ini. Yang biasa ini gue pakai dan ini block smash ya. Yang dimana block smash itu mengalami flag ya. Jadi akhirnya gue setelah konfirmasi ke yang punya, dan akhirnya beliau membelikan blok merek ini ya. Dan semuanya ini udah gue unboxing ya. Untuk videonya ya untuk gue pribadi aja. Nanti kalau ada macem-macem kan gue buat komplain. Tapi ini alhamdulillah semuanya normal, rapi dan bagus ya. Oke, yang pertama di sini ini sih udah biasa ya, sebenarnya udah biasa kita review. Yang pertama di sini ya apa lah ya, kita review lagi. Nah, ini perbedaan merek dari motornya ya, tipe motor lah. Oke, ini pertama kita ada piston dan dibungkus seperti ini ya. Walaupun bungkusnya niat tapi ya, ada harga ada kualitas ya. Bungkusnya ini ya niat tapi bahannya kurang packaging ya. Tapi lebih jelas, sorry lebih aman ini dari packagingnya, terlihat istimewa banget ya. Ini udah kosong. Nah, di sini gua akan review dulu seperti biasa. Pertama-tama, nah di sini seperti biasa ya, gua akan review produk ini dulu ya. Ini udah beberapa kali gua review dan gue terapkan di motor apapun ya. Yang alhamdulillah hasilnya lumayan ya untuk kelas-kelas menengah ke bawah. Kita geser dulu supaya kelihatan semua. Sorry ini agak gelap ya, karena kalau dibuka jadi backlight ya, gue bingung ini viewnya ya. Sementara lagi penuh banget ini, acak-acakan cuy ya. Nah, ini di sini kita biasa dapat ring, pin, ya, sirkuit, dan pastinya pistonnya. Ini standar semua ya, jadi balik lagi ke oversize mode. 3 CTR ya. Ini untuk bahan sangat-sangat ringan ya. Entah ini kualitasnya seperti apa ya kalau dipasang di Vega ZR ini ya. Ya intinya gue udah coba pasang dengan cara sangat-sangat profesional lah gitu ya. Cuma untuk hasilnya ke depannya seperti apa ya kita lihat nanti lah. Terus ini ya pelindungnya. Jadi sebelumnya juga ini kayaknya udah dibuka sama seller ini untuk ngecek keadaan si blok silinder, piston dan lain-lain ya. Oke. Ini untuk merek ini. Ya udahlah, kita singkirin dulu lah. Gak penting ya. Untuk si hijau ini ya seperti ini. Sebenarnya sama, semua juga sama. Kita
RKN merah nih. Nah, dia satu kali buka aja ini udah langsung seperti ini. No problem ya. Kalau misalkan uang cover ini lebih dimaksimalkan ke sini ya nggak masalah. Pin, siri clip, dan ring piston pastinya ya. Ini sih dipakai apa? Pernah lah mekanik gitu, banyak yang review atau apa. Ini lebih jos katanya. Ya gue pribadi belum pernah pasang ya. Baru kali ini nih gue pasang. Nah, untuk build quality dan kepresisian ya ini nggak gue tahan ya. Ini tangan gue begini. Ini sangat presisi ya. Seperti biasa quarteran gue. Tapi ini toleransinya lebih sedikit plong ya menurut gue, jadi ini bisa lah langsung jalan gitu. Nah ini untuk ya kalau untuk diameter ya jelas ya lebih besar smash. Ini 53, ini berapa lah nggak tahu lah ya, cari aja di Google ya standar Vega ZR. Dari bentukan ini lebih doff ya, dari bentukan ini lebih shiny ya, pokoknya glossy banget itu, berkilau. Untuk build quality pin di sini ya ini juga lebih doff ya, pokoknya ini lebih shiny ya, pokoknya kalian nilai aja dari material bahan. Terus ringnya gue akan coba, dan ini dibuat di Thailand ya, dipasarkan oleh PT Star Sparta Indonesia, penggagasan 2 Kota Jakarta Utara, dibuat di Thailand. Nah nggak tahu lah, ini mungkin distributornya ya, ini pembuatannya. Dan kita lihat untuk ringnya ya sangat oke. Packaging ya biasa-biasa aja packagingnya, tapi kalau hasilnya luar biasa ya mantap ya, lebih mantap itu sih. Oke, ini ring cacingnya agak menyon ya, ring cacingnya agak menyon tuh, tidak simetris bulatnya. Ya moga-moga aja nggak terjadi apa-apa ya setelah nanti dipasang di bloknya. Sisanya ini ya ringnya seperti biasa ya, ini lebih tipis, kecil-kecil loh ya, lebih tipis dan lebih kecil. Coba untuk produk NFF ini lebih gahar-gahar ya. Jangan buat human error. Oke. Nah ini untuk ringnya, ring olinya bisa lihat ya sama ya, mungkin gue aja yang nggak pernah memperhatikan ketika gue ganti piston, tapi ini lebih bulat ya, lebih sempurna, bagus. Terus untuk ringnya ini terbilang lebih tebal ya, ini untuk NPP ini lebih tebal, dan sini ada ring. Ya untuk Vega ZR ini ada tipe ini ya, jangan sampai aduh nggak kelihatan ya, tuh kayak ada pecahan gitu ya, tuh ya kayak ada pecahan, tapi itu bukan minus ya, tapi itu memang kunci ya, kuncian yang dimana ini untuk nyangkut ke celah-celah ring sini ya, ring cacing ya. Nah, jadi ketika tumpuk dia seperti ini. Oke. Nah, dan ini bisa dilihat kalau misalkan pecahannya ini kan ke bawah ya, lebih dominan ke bawah keluarnya, berarti ini di posisi atas ya. Ya bawah atas sama aja sih, pokoknya kayak gini tuh
masa bodoh lah, mau kebalik mau gimana juga, yang penting ini di ring cacing tuh di tengah, ring tipis di bawah, dan ring tipis di atas. Untuk derajat ya kalian masing-masing lah gitu ya. Kalau gue biasanya ya ciri khas gue. Nah, untuk seperti biasa tanda N ya atau apa tanda apa yang ada di ringnya itu selalu menghadap ke atas. Aduh, ini HP bener-bener dah ya, ini nggak bisa fokus. Nah, ini ada tuh, ini ada huruf ya, ini huruf N, ini huruf N. Sama ya, di produk merah ini juga pasti ada. Nah, ini bahasa apa ini? Oh, ini 1R. Oh, ini ring 1, ini ring 2 ya. Ini kompresi itu, ring kompresi 1 biasanya bening seperti ini ya. Yang ring kompresi 2 itu pastinya adalah baja ya. Itu pasti baja. Nah, untuk dari merek biru putih ya, kita bisa lihat ini kan sudah pernah dipasang di piston ya gitu. Untuk sampai saat ini ya pistonnya bagus ya. Kalau kita masangnya bener, ini bagus ya cuy ya, gak bakal gimana-gimana. Ini blurnya ini kenapa sih ini HP ya. Ya, ini hanya ada baret-baret rambut biasa tuh ya, blur ya. Ini merek yang waktu itu gue pasang. Mana nih ada logo. Nah, ini ya. Nah, ini mereknya. Oke ya, jadi ini bahannya nih ya bisa dibilang ini masih bagus gitu loh ya. Kemungkinan ini kalau misalkan ini amit-amit ya rusak ya, bisa pakai ini ya, nggak usah beli lagi, bisa ini dipakai buat mastering oversize 50 naik ya. Jadi ini diameter 54 mili. Oke, ini 53 mili. Nah, untuk kita bisa lihat ya, ini pokoknya merek merah ini lebih Dove, dan ini buntutnya lebih panjang ya. Nah, dan ini juga patut diwaspadai ya. Ketika pasang ini harus dilihat-lihat lagi ya, apakah ini akan mentok, apakah ini akan jadi masalah. Ini harus dilihat ya. Ya pokoknya hati-hati lah ketika pemasangan. Wajib diputer-puter, dirasa-rasa apakah ini akan nabrak atau enggak. Untuk pemasangan ini kita cari pola titiknya ya. Titiknya ini masih tetap titiknya berada di ya, di titiknya dari bawah nih. Ini lebih besar yang bawah, ini ya kubahnya ya, yang atas lebih sempit ya. Ini juga sama, berarti posisinya seperti ini ya. Ya kalau ini kan, ini gue ngikutin kubah ini, posisinya di bawah. Kalau bisa pasang ringnya, pasang pennya lalu diukur pakai sigmat ya. Dari luar sini ke pin sini itu lebih besar yang mana itu ya. Berarti kalau itu yang lebih besar itu pasti posisinya ada di bawah ya. Walaupun coakan klep ini lebih besar, logikanya ya ini ketemunya in lah gitu kan ya. Ya tapi terserah lah kalian mau nempatin di mana, tapi biasa gue pasang seperti itu ya, gak peduli ya. Nah, kalau ini udah cocok nih ya, ini cocok, ini diperbesar, ini diperkecil pas ya. Tapi ini kubahnya lebih besar yang di bawah, yang di titik ya. Ya walaupun nanti ragu apa gimana ya, ukur aja pakai sigmat gitulah. Yang terbesar yang mana itu yang di bawah. Oke, jadi seperti itu untuk dari pistonnya. Merek ini coba gua akan lihat kepresisiannya. Ini kering banget ya, udah kayak gurun pasir. Wait, ini gua kasih oli dulu, takutnya baret blok orang ya. Oke, dan masukin sini. Nah, ini NPP ini. Nah, ini gue untuk presisi ini lebih suka ya. Ya ini tangan gue nggak megang pistonnya. Ya, itu bisa lihat. Ini gak ada suara tak tak tak, yang namanya baru ya pasti bagus ya. Oke, untuk presisinya lebih ini. Ya untuk memang inrayan, skala inrayan pasti
agak lama gitu, santai dulu ya dipakainya, jangan langsung hajar jebret jebret. Tapi gue mau bodo amat ya, untuk gue sendiri mah nggak peduli ya, nggak ada itu Indrian, hajar 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 pokoknya ya. Untuk tes kualitas barang itu hajar gitu ya. Tapi kalau untuk konsumen silahkan, kalau kalian nggak mau lagi jajan gitu kan, kalau gue kan bongkar sendiri bahasanya, ya silahkan awet-awet lah gimana pun caranya kalian cara pakai motornya ya. Kalau dari segi ukuran memang hampir sama ketika gue kasih oli ini ya, hampir sama. Dari kualitas bahan ini jelas sedikit berbeda ya. Ini buatan Thailand nih, lebih doff, bobotnya ya sama, tapi entah ini bahan yang glossy dan lebih doff ini lebih dominan mana, gue juga nggak paham ya. Dari sisi metalurginya ya, bahasanya lagi itu ya cuy ya, gue nggak tahu ya itu. Lebih terbilang nih bagus mana dari bahan aluminiumnya ini atau besi babetnya ini. Ini untuk ini agak bengkok sedikit ya. Ya nggak masalah, itu nggak ngaruh. Kalau untuk NPP ini sangat-sangat rapi dan presisi ya. Jangan lihat ininya, lihat dalam sini ya. Tapi yang gue tahu sih ya, itu temen gue dulu pernah usaha-usaha kayak gini. Jadi kita pesan sesuatu barang ya, berapa ribu ya, pokoknya target bayarannya sekian ya, dikasih buatan blok sama kayak gini gitu. Semisal ya kita mau usaha itu nanti pakai merek kita sendiri gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu pembuatannya sama-sama aja, dia juga gitu ya. Yaitu ya sisi gelapnya gitu ya, sisi gelapnya. Jadi nggak ada suatu perbedaan material di dalamnya gitu ya. Ada lah beberapa tuh yang kayak gitu ya, ya sorry aja nih kalau salah gitu kan. Tapi gue denger di temen gue kayak gitu, dia pernah usaha kayak gitu ya. Misalnya dia tuh dulu di bidang apa ya, jam kalau nggak salah ya. Dia pernah menawarkan jam itu pakai merek dia sendiri dan harganya sekian, nanti dikirimnya berapa ribu unit ya, seperti itulah ya. Ini sebenarnya ya produk-produk kayak gini itu nggak beda jauh, sama-sama aja ya. Ya dia itu sendiri yang ngomong sama-sama aja, mau blok piston atau apapun ya, mau piston hampir sama. Perbedaannya adalah tergantung kita berani bayar berapa, nanti materialnya diatur tingkat kekerasannya atau kekuatannya. Oke, jadi untuk review singkatnya gitu aja. Ini nggak singkat sih, ini lama ya. Oke, jadi untuk reviewnya gitu aja ya. Bisa, mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan ini yang lebih baik yang mana. Tapi kalau gue sih bodo amat ya. Kalau gue pribadi nih, bahan-bahan kayak gini bodo amat. Tapi untuk tipe-tipe ini ya, motor Yamaha, gue nggak suka barang originalnya ya. Apalagi di hasil itu ya, itu gue lebih baik pakai boring besi ya. Sebab nggak tahu kenapa ya, pokoknya beda cuy. Kalau lu bukan dapat dari pabrikan itu beda ya, kemungkinan banyak sekali di pabrikan itu baru kepresisiannya. Sementara motor yang udah pernah dibongkar kepresisiannya kurang ya. Ya gitu, itu pengalaman sih, pengalaman aja gitu ya. Atau guanya yang bodoh masangnya atau gimana. Tapi ya ketika gue berguru di bengkel pun ya sama-sama aja gitu. Bahkan senior gue pernah masang pun sama-sama aja hasilnya gitu kan, gak awet ya. Jadi yang salah yang mana nggak tahu dah ya itu ya. Bukan nyari kesalahan, bukan nyari apapun, tapi memang ada sebuah kekurangan entah dari pemasang ya, gue pribadi, atau dari bloknya gitu kan. Oke, jadi gue pribadi sih lebih suka blok-blok besi begini ya. Ya itu buktinya Mio M3 yang kemarin tuh sempet udah sampai ke puncak, balik lagi ke sini sampai pakai harian lagi, alhamdulillah masih baik-baik aja. Ya ketolongnya karena apa ya? Ya karena kompresinya dibilang rendah. Ya standar pabrikan gimana sih? Jadi tenaganya ya biasa aja gitu kan. Tapi semakin stabil kompresi itu ya pas, itu komponen di dalam mesin akan sangat-sangat panjang durabilitasnya ya. Ditambah lagi dengan
jalur oli yang sempurna. Oke cuy, jadi cukup sampai sini aja ya, sambil bacot-bacot nggak jelas juga nih ya, kesana kemari ngelantur ya. Oke lah, gua akhiri sampai sini. Gua Fikri Jatkulat undur diri. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.